Oke, ini adalah pengetesan pembangkit listrik tenaga surya atau PLTS. Ini adalah fotovoltaik atau kita sebut solar panel. Masing-masing adalah 575 watt. Jadi 44 volt ya. Ada 6, jadi mendapatkan sekitar 3000 lebih watt. Pada kondisi terik seperti ini, ya terik-terik lah ya. 44 volt kali 6 jadi 200 sekian. Oke, ini untuk PV nya. Kita coba lihat runningnya seperti apa. Ini boxnya ya. Nah, ini dia udah running. Nah, kita ke baterai dulu. Baterainya menggunakan ZTE XD48 VB 100 ampere, yang artinya ini adalah 48 volt 100 ampere tipe 4 kalikan 2 ya. Masing-masing adalah 4800 watt 48 volt DC. Nah, ini konfigurasinya paralel. Nah, ini dia untuk MPPT solar control plus inverter. Ini ya, jadi dari PV tadi, dari solar panel masuk sembari ngecas. Sekarang ini posisinya yang dipakai listriknya adalah PV. Dari PV masuk ke kontrol langsung dipakai inverter. Output 230 itu menggunakan PV. Nanti kalau mendung, si baterai akan ke sini. Ini ada anak panah di sini, langsung sini dibantu gitu ya. Jadi bekerja berbarengan. Kalau sekarang PV yang bekerja, nanti kita akan lihat coba. Karena posisinya sekarang nggak ada penggunaan, hanya kipas 2 ini. Kipas ini menggunakan ini timer per jam, jadi gantian nyedot buang kanan kiri. Terus yang itu ya. Kita coba on ininya pakai mesin air. Tuh, sekitar 600 watt lah. Yang ini ya, 3 ampere kali 232 sekitar 600 lebih lah. 600 berapa tuh, hitung aja watt. Jadi penggunaannya ini baterainya, ini PV nya. PV nya 231 9 ampere dari sana, 1,3 kilowatt. Tapi untuk charging ya, baterainya 56, loadnya 12%, load 660 watt itu ya. Oke, jadi ini bisa bekerja tanpa baterai, tetapi harus terik banget mataharinya. Kalau matahari biasa-biasa aja ya, kalau di bawah 1000 itu 3000 watt. 3000 aja kalau dipakai 1000 nggak kuat guys. Posisi ya panas lah teman, panas biasa gitu ya, bukan panas banget. Itu nggak kuat, paling bisa dipakai 800 wattan lah seperti itu. Jadi efisiensinya sedikit sekali, cuma berapa persen tuh, dari 3000 ke 700. Oke. Nah, sistem ini kenapa ada 2 gitu ya. Ini menggunakan 2, yang ini pembangkit listrik tenaga angin menggunakan turbin generator masuk ke sini. Ini turbin ya, saya belum kasih tanda ya, di sini masuk, kemudian di bos di sini, karena turbin kan kecil voltnya, di kita anginnya kecil kecuali pinggir pantai. Bos paling keluar berapa volt gitu ya, tapi ini 8 volt menjadi 65 ke sini. Jadi digede dari booster, jadi di sini ada booster, dinaikin terus untuk charging baterai gitu ya. Ini untuk charging baterai di sini. Ini dari turbinnya, ini dari baterainya, langsung untuk ikut bantu ngecas ya kalau sedang malam hari. Kalau siang hari ya seperti ini. Kemudian setelah malam ya, ini full digunakan ya, baterai ini digunakan untuk inverter ini. Terus itu 45 guys, harusnya ini casannya kadang-kadang ya, karena dipakai buat ngecas. Oke, ini sistemnya. Sekarang posisinya solar
Nah, PLN. Jadi kalau sedang solar ya berarti di sini solar, nanti ini PLN. Oke, ini adalah ATS. Ini dari solarnya masuk ke sini. Ini dari PLN-nya untuk backup. Yang ini yang keluaran lah untuk dipakai ke rumah-rumah. Jadi kalau posisi sekarang ini solar yang menjadi utama. Jadi kita nggak menggunakan PLN dulu. Sementara listrik dari pembangkit listrik tenaga suryanya ada. Contoh, saya matikan ini ya, saya off kan nih. Secara otomatis si PLN akan membackup. PLN-nya membackup. Ini pakai jalur PLN. Jadi PLN-nya yang bekerja sekarang untuk backup aja. Begitu siang hari dia akan hidup lagi. Seperti ini ya, kecuali ada baterai. Kalau ada baterai bisa siang malam, tapi baterai juga ada habisnya. Kalau sudah habis mati ya kita PLN untuk besok pagi biar dicas lagi. Nah, untuk baterai, jadi baterai itu kalau misalkan kita menggunakan 1000 watt ya, penggunaan lah gitu di rumah, kita AC dan lain-lain, 1000 watt full continue nggak berhenti-berhenti, menggunakan baterai 4000 watt itu akan habis dalam 4,8 jam ya, akan habis lah. Nah, ini 2 berarti 9000 habis dalam 9 jam kalau dipakai 1000 watt full terus menerus tanpa henti ya. Seperti itu, memang seperti itu konfigurasinya ya, tergantung pemakaiannya. Kalau pakainya 1000 AC kan mati hidup nggak full-fullan lah ya, harusnya sih lebih gitu, tapi ya tetap lebih kurang. Artinya baterai yang ngikutin penggunaan. Kalau mau awet ya paling nggak tinggal hitung aja. Kalau 1000 watt kita pakai terus-terusan semalam suntuk, kita 1000 aja untuk 12 jam berarti harus 12.000 watt. Ini baru 4.800 kali 2 ya, paling nggak 3. Itu kalau kita menggunakan 1000. Nah, jadi secara ekonomi mahal guys. Baterai ini aja barunya bisa sampai 12 juta satu. Yang bagus itu 19-20 lah juta, tergantung ya. Nah, ini yang lipom 4, kalau lithium mahal lagi. Nah, ini kalau 3 udah berapa? Ini udah berapa? Solar panelnya berapa? Jadi secara ekonomi saat ini masih belum bagus lah. Artinya ya kalau yang suka green oke lah gitu ya. Tapi kalau untuk semirip PLN ya 100 juta mendingan buat beli token guys. 7 tahun. Ini baterai kuat berapa tahun? Klaimnya 12 tahun, paling 5-6 tahun. Seperti itu aja. Jadi kalau masang beginian 3000 watt gitu 100 juta ya mendingan beli token guys, kan gitu ya. Karena biar bagaimanapun listrik dari PLN adalah yang paling murah, nggak ada yang bisa menandingi sampai sekarang. Nah, tapi kalau kita suka green energi ya kita pakai ginian, istilahnya iseng buang duit gitu. Tapi next mungkin nanti ke depan pasti akan lebih murah. Ini aja kalau dibanding 10 tahun lalu sudah turun makin hampir 70% penurunannya. Kalau dulu mungkin masang 3000 watt itu bisa sampai 1 miliar. Kalau sekarang mungkin dalam 200 juta gitu masih bisa. Nah, tapi kalau buat rumah-rumah kan nggak perlu gini-gini juga kan, tinggal tempelin ke dinding. Ini kan nggak perlu perel gini lah gitu ya. Yang mahal kan pendil-pendilannya ini. Kecil dikit tapi kalau dihitung-hitung mahal karena butuh tenaga kerja. Tapi kalau kita beli, cuman beli ini aja satu, beli baterai, MCB pasti ya, namanya MCB kan buat saklar, sama solar panel. Bisa beli solar panelnya, pasang di atap, tarik kabelnya ke sini, ya pasang MCB dulu ya, pasang MCB, tarik. Ini keluarannya pakai buat ke rumah, dah beres. Kalau mau pasang baterai ya kasih baterai di sini. Kalau nggak mau baterai ya pakai siang hari aja. Gitu. Yang lain-lain ini sebetulnya ya nggak. Ini karena konfigurasi pengen otomatis full ya sudah begitu.
Kalau nggak otomatis murah ya seperti itu, tapi dihitung-hitung tetap saja masih mahal gitu. Ya gitu ya untuk yang ini. Buat kalian yang ingin masang ataupun sekedar tanya-tanya soal solar panel, monggo di komen aja lah, nanti saya akan bantu caranya bikin. Oke, thank you.